ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita berharap semoga salat yang kita amalkan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terampuni dosa. Pembahasan kita berikutnya akan membahas masalah tauhid berkenaan dengan as-syafa'ah. As-syafa'at atau syafa'at itu bahasa Arab yang mempunyai makna genap. Ya, mempunyai makna genap, sedangkan lawannya adalah al-munfarid, al-witru, was-syaf'i wal-watr. As-syaf'i demi yang genap, wal witri demi yang ganjil. Adapun makna menurut istilah syafaat ini al-wasaitu fi qada'il hajat. Kita berperantara kepada yang lain untuk menunaikan hajat kita. Karena kita ini walaupun orang kuat tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita masih butuh kepada yang lainnya. Inilah makna syafaat, berperantara untuk menunaikan kebutuhan kita. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Was-syafa'atu allati ittakharaha lahum haqqun. Syafaat yang mana Allah telah menyembunyikannya itu benar, bahwa nanti ada syafaat. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana dijelaskan di dalam berita-berita, maknanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan pula di dalam Al-Qur'an. Cuma di sini masalah syafaat ini ada 3. 2 orang yang keliru, 1 yang benar. Pertama, innahu qad dhalla fi isbatiha. Ada yang mengatakan pokoknya semua makhluk bisa memberi syafaat. Ini keliru. Orang kafir tidak bisa memberi syafaat pada kita. Atau orang mati tidak bisa memberi syafaat pada kita. Karena syafaat dibutuhkan yang hidup, untuk menolong yang hidup. Yang nomor 2, wa ghala fi isbatiha unasun. Ada orang yang sifatnya berlebih-lebihan bahwasanya syafaat tidak ada, pertolongan tidak ada. Yang nomor 3, at-tawassutu, menengah. Kelompok yang menengah, syafaat ada untuk orang berhak mendapatkan syafaat, syafaat tidak ada untuk orang tidak berhak mendapatkan syafaat. Ini yang harus kita fahami. Was-syafa'atu yaumal qiyamah. Nah, ya. Syafaat yang besok dibutuhkan pada hari kiamat. An-nasu fiha ala salasati aqsam. Manusianya ada 3 macam. Dan ini perlu kita syafaat. Pertama, qaumun ghalau fi isbatiha. Ada orang berlebih-lebihan, siapapun manusia bisa beri syafaat. Hatta talabuha fil amwat, sehingga mereka cari-cari syafaat terhadap orang yang sudah mati. Orang mati tidak bisa membantu apa-apa. Dia sendiri harus didoakan. Ya, makanya apabila ada orang meninggal dunia, dia orang muslim, ya kita mandikan, kita kafani, kita sholat, maknanya kita mendoakan dia, karena dia sendiri sudah putus. Tidak bisa berbuat apa-apa dengan dasar hadis idza matal insanu in qata amaluhu.
Manusia itu kalau sudah mati putus, tidak bisa sholat, tidak bisa siam, tidak bisa taklim. Jadi ada orang yang minta syafaat kepada orang mati, tidak bisa. Yang hidup saja kadang-kala kita mintai tidak memenuhi, bagaimana yang mati? Yaitu dan juga ada minta syafaat minal asnam. Mereka menyembah patung-patung. Dianggapnya bahwasanya patung itu bisa mendatangkan manfaat untuk orang hidup. Padahal patung itu adalah buatan manusia dari batu atau dari semen. Ya, yang itu lebih lemah, sedangkan yang membuat patung itu lebih kuat daripada yang dibuat. Nah, ini termasuk syafaat yang tidak benar. Karena yang minta syafaat harus yang diminta harus yang memiliki syafaat. Demikian juga wal asjar, ada orang mengeramatkan pohon-pohon, dimintai kesembuhan, ya. Kemudian juga dimintai pula keberkahan, sebagaimana bangsa Arab dulu, yang mana dia memuja-muja Lata wal Uzza wal Manat. Sampai Allah telah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Belumkah kamu berpikir Lata, patung-patung Lata, wal Uzza, dan juga patung Uzza, wal Manat, dan juga patung Manat. Jadi ada orang berlebih-lebihan minta bantuan untuk dirinya kepada yang telah meninggal dunia. Ini tidak bisa mendatangkan apa-apa. Atau kepada batu yang dikeramatkan, atau kepada azimat, atau pada keris. Semisal ini tidak bisa mendatangkan manfaat. Dalilnya dari surat Az-Zumar ayat nomor surat Yunus nomor 18. Dan secara kenyataan memang tidak bisa. Batu itu kita panggil-panggil, dia tidak bisa bicara. Makanya Nabi Ibrahim memberitahu pada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Karena bapaknya Nabi Ibrahim ini membuat patung. Bapaknya membuat patung, patung itu dipuji, disembah. Maka Nabi Ibrahim sebagai seorang anak memanggil bapaknya dengan memuliakan, ya abati, wahai ayahku. Lima ta'budu, kenapa ayahku ini menyembah, meminta-minta ma la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, batu. Wala yubsiru, dan tidak bisa pula melihat. Nah, dan juga tidak bisa menolong apapun. Ini menunjukkan kita tidak boleh meminta kepada yang jamat, yang beku. Nah, karena mereka benda. Dengan dasar ayat dari surat Yunus ayat nomor 18. Ini perlu kita menuntut ilmu supaya kita tidak ikut-ikutan. Wa ya'buduna min dunillahi. Mereka itu meminta, beribadah, tunduk, berharap, ya, ingin mendapatkan manfaat, ingin menolak bala. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah, mereka berdoa kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah itu seperti batu, pohon, azimat, benda yang dikeramatkan. Lalu Allah menjelaskan mala yadurruhum. Sesuatu yang kamu panggil, kamu minta itu tidak bisa menolak madarat. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, tapi mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini penolong-penolong kami yang akan menyampaikan hajatku di sisi Allah. Bagaimana benda mati akan menyampaikan hajat kita di hadapan Allah? Kenapa tidak kita langsung saja kepada Allah? Bukankah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, ya Allah. Allah akan mengabulkan. Karena Allah mendengar kita, wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat kita. Bayangkan kebutuhan kita semuanya Allah Ta'ala yang memenuhi. Pernahkah kita yaitu mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku nafas yang segar? Tidak pernah, tapi Allah ngasih. Ya, ini kesalahan bagi orang yang meminta pertolongan kepada benda-benda yang mati.
yang tidak hidup, yang tidak bisa bicara, yang tidak pula bisa mendengar. Sebagaimana ayat yang kita dengar tadi, ketika Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, tapi orang ketika dinasihati maka pergi ayahnya, bahkan juga mencela anaknya. Ini kesalahan bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Ayat yang lain dari surat Az-Zumar nomor 3, bahwa benda-benda yang mati itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Bahkan benda yang mati itu kalah dengan yang hidup. Orang punya azimat, disobek azimat itu sobek dia. Menang yang nyobek, kalah yang disobek. Bagaimana kita mencari minta bantuan yang dia tidak bisa mempertahankan dirinya. Kalau dia tidak bisa mempertahankan dirinya, bagaimana kau menyelamatkan orang lain? Kita diajak berpikir. Allah Ta'ala berfirman, afala ta'qilu. Kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu tidak ingat? Maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar nomor 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami minta kepada patung ini, pohon itu, barang yang dikeramatkan, entah itu kerisnya atau azimatnya atau tumbalnya, melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini berwasilah kepada benda yang mati tidak boleh. Adapun kita berwasilah mohon kepada Allah Ta'ala dengan amal yang soleh dianjurkan. Wa aqimus shalah. Berdoalah kita kepada Allah, sholatlah. Jadi mereka mengatakan kami ini tidak beribadah kepada mereka, tapi kami ingin ini bisa menyampaikan hajat saya di hadapan Allah. Ya, jadi kita apabila berharap pertolongan, berharap syafaat, tidak boleh kita bersandar kepada benda yang mati. Walaupun itu walaupun seorang nabi, walaupun itu seorang ulama yang meninggal dunia, dia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang hidup. Bahkan orang yang meninggal dunia itu perlu kita doakan. Bukankah ketika kita menyolati jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, terus. Ya Allah ampuni dosa saudaraku ini, karena dia sudah tidak bisa minta ampun sendiri. Ya Allah rahmati, ya Allah maafkan. Jadi orang yang hidup yang harus mendoakan orang yang mati, bukan orang mati kita panggil. Ini pertama. Ya, bahwasanya ada orang minta syafaat kepada benda-benda yang mati atau orang telah meninggal dunia, maka tidak bisa mendatangkan dengan dasar ayat dari surat Yunus 18, surat Az-Zumar 3, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Karena kita tidak boleh bergantung kepada benda. Bergantung kita kepada Allah. Allahus Samad, Allah yang kita tuju. Karena Allah Ta'ala tidak meninggal dunia, hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kaum kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Itu hanya Allah. Yang nomor 2, ada kelompok yang mengatakan syafaat itu tidak ada. Ya. Tidak ada syafaat itu. Mereka punya dalil tapi salah menggunakan dalil ini. Jadi pertolongan besok pada hari kiamat, orang-orang bisa memberi syafaat tidak ada. Ini kelompoknya wa ta'ifatun ghalat fi nafyi syafa'ah. Ada rombongan kelompok yang berlebih-lebihan bahwa syafaat tidak ada. Seperti siapa ini? Kal Mu'tazilah, orang Mu'tazilah wal Khawarij, dan kelompok Khawarij yang selalu mengkafirkan orang. Mereka berpendapat besok pada hari kiamat tidak ada syafaat. Fa innahum nafawa as-syafa'ata fi ahlil kabair. Mereka punya prinsip setiap manusia walaupun dia muslim, kalau melakukan dosa besar tidak dapat syafaat. Makanya mereka bingung, karena dosa besar itu banyak sekali, makan riba, menghibah, menggunjing. Dosa besar banyak.
Nah, ini pendapat yang tidak punya dalil, tapi mereka meminjam dalil untuk orang kufar. Wa khalafu ma tawatarat bihil adillatu. Pendapat mereka kelompok Mu'tazilah, Khawarij yang mengatakan besok hari kiamat itu tidak ada syafaat. Kalau orang muslim itu berbuat dosa besar tidak mendapatkan syafaat, mereka ini bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan adanya syafaat. Hanya saja mereka berdalil tidak ada syafaat untuk dosa besar ini. Dalil itu sebetulnya untuk orang kafir. Memang orang kafir tidak mendapatkan syafaat, karena syafaat itu akan dikasihkan kepada Allah Ta'ala untuk hambanya yang sekiranya hambanya dia masih beriman. Maka Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Itu surat Al-Muddatsir. Maka tidaklah bermanfaat kepada mereka syafaatnya orang memintakan syafaat. Ini betul ayatnya, tapi itu untuk orang kafir. Orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali satu saja, Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Rasulullah SAW. Ya, ayahnya sahabat Ali. Itu pun syafaat bukan yaitu mengeluarkan Abu Thalib ini dari neraka menuju ke surga, tidak, tetapi takhfifuhum, diringankan di atas. Dan itu hanya untuk beliau, yang lainnya tidak mendapatkannya. Dan beliau sebelum ini karena mendapatkan ridha Allah, itu hanya satu, tapi bukan berarti dia keluar dari neraka. Jadi ada ayat fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tidaklah bermanfaat kepada mereka itu orang kafir. Syafaatnya orang mintakan syafaat. Ini surat Al-Muddatsir ayat nomor 48. Tapi difahami oleh kelompok Khawarij, orang muslim yang melakukan dosa besar tidak akan bisa dimintakan syafaat. Ini keliru. Dan nanti akan ada bantahan dari kalangan ahli sunnah. Yang nomor 2 juga dalil dari surat yaitu Ghafir nomor 19. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Wa ma lidzalimin, dan tidaklah orang-orang zalim itu berbuat syirik. Min hamimin, adanya yang bisa menolong atau memberi syafaat. Wala syafi'i yuta', dan tidak ada pula yang memberi syafaat kepada mereka. Ini untuk orang musyrik, untuk orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat, sekalipun dimintakan oleh sejuta manusia. Tetapi kelompok Khawarij keliru. Orang muslim kalau melakukan dosa besar disamakan dengan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kelompok yang nomor 3, ini yang tawassut, yang menengah. Wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah yaitu para sahabat. Apa pendapat mereka? Tawassatu, mereka menengah. Tidak menolak adanya syafaat semuanya dan tidak pula menetapkan adanya syafaat semuanya. Menengah. Fa asbatus syafa'ata 'ala al-wajhi alladhi dzakarahu Allah Ta'ala wa rasuluhu. Menetapkan adanya syafaat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk hambanya. Demikian juga Rasulullah SAW menetapkan untuk pula umatnya yang mendapatkan izin dari Allah. Wa amanu biha, dan orang ahli sunnah mengimani bahwa nanti ada para nabi yang diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat kepada umatnya yang masih beriman. Demikian juga malaikat akan memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala untuk hamba berupa manusia yang beriman. Demikian juga as-siddiqin, orang jujur. Demikian juga anak yang meninggal dunia, yang masih kecil. Ketika orang tuanya dia masih hidup, dia masuk Islam, akan dimintakan yaitu syafaat oleh anaknya. Ini semuanya ada di dalam dalil, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembagian syafaat besok pada hari kiamat. Ada orang berpendapat semua makhluk bisa mintakan syafaat. Keliru. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya orang-orang muslim yang melakukan dosa besar tidak mendapatkan syafaat. Keliru. Ada lagi pendapat yang benar yaitu ahli sunnah wal jamaah.
Maka ketika orang itu muslim walaupun melakukan dosa besar, dia masih berhak mendapatkan syafaat. Nah, ini adalah pendapat yang benar. Selanjutnya, fas-syafa'atu indal khalqi ala qismain. Manusia itu bisa memberi syafaat kepada orang, tapi di dunia, bukan pada hari kiamat. Makanya bisa tolong menolong. Ada kalanya menolong kepada kebaikan, ada kalanya menolong kepada kejahatan. Fas-syafa'atu indal khalqi, pertolongan, syafaat karena pertolongan. Berhubungan dengan makhluk ada dibagi menjadi dua. Syafa'atun hasanah, ada yang menolong berupa kebaikan. Ada saudara kita tidak punya hutang, kita tolong. Itu syafaat, baik. Ada orang sakit, dia tidak punya harta untuk berobat, ditolong oleh saudara mukmin. Itu namanya syafaat hasanah. Ada teman yang tidak bisa mengaji, lalu dia ajar sampai dia bisa mengaji, itu namanya syafaat hasanah. Dan masih banyak lagi. Wahiyal umurul hasanati an-nafi'ah, wahiyal umurul hasanatun nafi'atu al-mubahah. Dan ini adalah perkara yang baik yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Bagaimana kita bisa menolong saudara kita? Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolongnya kamu dalam urusan perbuatan yang baik dan ketakwaan. Ya, tolong menolong. Kita menolong istri kita berarti yaitu memberi syafaat pada istri kita, menolong. Kita menolong anak kita, menolong tetangga, menolong orang tua. Tawassatu inda man indahu hajat, dia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan. Ini namanya juga syafaat. Tapi syafaat makhluk kepada makhluk, manusia kepada manusia. Min ajli ayyakdhiyaha lahum, dalam rangka untuk membantu orang sangat membutuhkan. Mana dalilnya bahwa manusia itu bisa memberi syafaat kepada manusia atas izin Allah? Dalilnya surat An-Nisa nomor 85. Yani hak makhluk menolong makhluk. May yashfa' syafa'atan hasanatan, yakul lahu nasibum minha. May yashfa', barang siapa yang beri syafaat, menolong. Syafa'atan hasanatan, pertolongan yang baik. Contoh orang sakit, ya kita jenguk, menolong. Ada orang miskin, dia tidak mampu, kita bantu. Membantu kepada anak yatim itu syafa'ah hasanah. Membantu kepada janda, syafaat hasanah pula. Dan banyak. Membantu orang sifatnya tidak punya rumah, kita buatkan rumah. Membantu pula ada orang kesulitan tidak punya pekerjaan, kita carikan pekerjaan yang halal. Itu namanya may yashfa' syafa'atan hasanah. Siapa yang memberi syafaat itu menolong saudaranya dengan pertolongan yang baik. Ada orang dia berjalan, mengangkat barangnya ke sepedanya tidak mampu, kita tolong, kita angkatkan, syafaat hasanah. Banyak jumlahnya. Apa katanya Allah Ta'ala? Yakun lahu nasibum minha, dia akan mendapatkan pahala. Makanya kita upayakan kaum muslimin termasuk manusia yang bermanfaat pada manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, itu hadisnya. Paling banyak manusia yang bermanfaat untuk manusia. Dan juga ada hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Bayangkan berapa pertolongan kita pada saudara kita dibandingkan imbalan Allah Ta'ala kepada yang menolong. Kalau prinsip-prinsip semacam ini kita fahami dan kita yakin adanya imbalan dari Allah Ta'ala, tidak ada orang malas menolong orang. Nah, ini dalil bolehnya seorang memberi syafaat kepada orang lain yang masih hidup dalam urusan dunia, dalam urusan kebaikan. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari,
Maka beliau bersabda, isfa'u tu'jaru. Tolong orang-orang itu, kamu akan dapat pahala. Nah, kalimatnya isfa'u, syafa'at. Tolong mereka itu, kamu akan mendapatkan pahala. Dan berapa banyak manusia yang butuh pertolongan. Mungkin ketika dia sedang menyetir sepeda motor, tidak tahu, tidak bisa. Kita punya ahli. Nah, coba kita berhenti sebentar, kita tolong. Ada bisa ditolong mbak? Gitu. Ternyata ini hanya kabelnya yang lepas, businya yang kotor, nah, atau yang lainnya yang keraknya perlu dibersihkan. Nah juga ada orang sifatnya dia membawa barang tidak mampu, dia tidak kuat, kita bantu, termasuk syafaat. Isfa'u tu'jaru. Tolonglah maka kamu akan mendapatkan pahala. Karena manusia Allah Ta'ala menjadikan ada yang kuat, ada yang lemah. Bagaimana yang kuat menolong yang lemah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bagaimana orang dilebihkan oleh Allah Ta'ala kekayaan bisa membantu yang miskin. Ada yang kecil, ada yang besar. Bagaimana yang besar bisa membantu yang kecil. Ada yang bodoh, ada yang alim. Bagaimana yang alim bisa membantu yang bodoh. Isfa'u tu'jaru. Tolonglah mereka, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi untuk mencari pahala ini lebih mudah daripada mencari rezeki. Berapa banyak orang mencari pekerjaan, tapi untuk mencari pahala, subhanallah, dibuka Allah Ta'ala selebar-lebarnya. Tentunya kalau kita tahu ilmunya. Wa yakdzillahu ala lisani rasulihi ma yasha. Maka Allah Ta'ala akan melaksanakan menurut lisannya Rasulullah SAW apa yang dikehendaki. Maknanya ketika beliau menyuruh isfa'u tu'jaru, maka Allah mengabulkannya. Ini perlunya kita selalu membantu kepada saudara kita dengan bantuan yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita beritahu pengajian. Ada orang sebenarnya sakit, kita beritahu di sana sedang sakit, barangkali kita bisa menjenguk, minimalnya kita mendoakan. Itu syafaat semuanya. Hadhihi syafa'atun hasanah fiha ajrun. Inilah syafaat yang baik, pertolongan yang baik yang orang itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan pahala dengan penuh keikhlasannya. Dan apabila menolong sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lianna fiha naf'an lil muslimina fi qada'i hajatihim wa khusulihim ala matlubihim. Kenapa mendapatkan pahala? Karena ini bermanfaat untuk kaum muslimin ketika mereka membutuhkan suatu bantuan, dan ketika mereka memenuhi apa yang diminta oleh orang yang minta bantuan. Fihi naf'un lahum. Ini manfaat. Makanya bagaimana kesehatan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita punya ilmu bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang lain. Termasuk kita punya keahlian tertentu dalam urusan dunia, bagaimana bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang yang lain. Karena beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling banyak manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, selanjutnya pula yang nomor 2, ada syafaat yang sayyi'ah, menolong kejahatan. Pertama tadi man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Yang nomor 2 Allah berfirman wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dari surat An-Nisa ayat nomor 85, kelanjutan daripada ayat pertama tadi. Maka Allah menyebut wa may yasfa' syafa'at, siapa yang membantu dengan bantuan yang jelek, membantu mendukung orang berbuat syirik, bahaya. Bahkan ada orang yang keliru, dia ketika bisa mengajak orang berbuat syirik banyak, bangga, keliru. Mestinya dia harus sedih dan harus istighfar. Nah, membantu orang ahli bid'ah termasuk man yasfa' syafa'atan sayyi'atan. Membantu orang maksiat termasuk man yasfa' syafa'atan sayyi'atan. Membantu orang menipu termasuk may yasfa' syafa'atan sayyi'atan. Banyak jumlahnya.
Nah, kita mudah-mudahan bisa milih yang pertama, man yasfa safa'atan hasanatan yakun lahu kiflun minha. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kasafa'ati fi isqatil hudud idza wajabat, seperti orang itu membebaskan, mestinya orang itu dihukum, tidak dihukum. Nah, ini namanya membantu kepada kejahatan. Wa hadza yadkhulu fi man la'anahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis yang beliau menjelaskan la'anallahu man awa muhtisan. Allah melaknat, maknanya Allah akan menjauhkan rahmatnya kepada orang yang membantu menyebarkan kebid'ahan, menolong mendukung kepada kebid'ahan, atau menolong mendukung kepada kemaksiatan, menolong mendukung kepada kesyirikan. Ini dilaknat, dijauhkan oleh Allah Ta'ala, menjauhkan rahmatnya. Dan kalau Allah Ta'ala menjauhkan rahmatnya, siapa yang bisa mendatangkan rahmat? Karena rahmat itu dari Allah. Makanya ini perlu kita fahami. Jangan sampai kita termasuk orang yang wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan, ya. Jadi manusia ada dua macam. Ada yang tolong menolong 'alal birri wat taqwa, ini termasuk man yasfa safa'atan hasanah. Itu yang kita dukung. Termasuk kita mengadakan taklim, ya, menyebarkan berita, itu namanya man yasfa safa'atan hasanah. Apalagi kita punya WA. Bagaimana satu ayat, satu hadis, ya, kita masukkan agar dia bisa membaca. Termasuk mayasfa safa'atan hasanah. Tapi kalau WN diisi memfitnah, naudzubillah min dzalik, termasuk mayasfa safa'atan sayyi'atan. Maka di sini dijelaskan was safa'atu aidan fi akhdhi huquqil akharin. Termasuk menolong kejahatan pula orang mengambil haknya orang lain. Tidak boleh, ya. Mengambil haknya orang lain tidak boleh. Memotong gaji yang lain yang itu haknya diambil tidak boleh. Menunda pembayarannya pun juga tidak boleh. Wa itaha li ghairi mustahiqiha, lalu dikasihkan bukan orang yang haknya. Ketika kita diangkat menjadi pegawai untuk memilih, yaitu pekerja, lalu kita dahulukan kepada keluarga kita, padahal keluarga kita tidak layak untuk memegang pekerjaan, dolim kita. Orang yang punya keterampilan tidak dipilih, dolim. Itu namanya mayyasfa safa'atan sayyi'atan, dan banyak lagi jumlahnya. Terutama kalau kita diamanati untuk memilih pekerja, jangan kita pilih keluarga dulu, pilih keterampilannya. Sekalipun itu tetangga. Walaupun itu keluarga kita sendiri, kalau dia tidak mampu terampil dalam pekerjaan, akan merusak. Bukankah dalam hadis, idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau pekerjaan itu diamanatkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Ya, ini perlunya kita. Ketika kita mendapatkan amanat, harus betul-betul menjadi orang yang al-amin, yang betul-betul bisa memilih pekerjaan. Mengangkat guru juga begitu. Mengangkat pegawai, kita bukan, yaitu keluarga dulu. Orang yang layakkah diangkat sebagai pegawai? Punyakah keilmuan? Nah, maka Allah menjelaskan di sini, wa may yasfa safa'atan sayyi'atan, barang siapa yang membantu, menolong pertolongan yang jelek, yakun lahu kiflun minha, dia akan menanggung dosanya pula. Ya, orang satu mengajak kebid'ahan dengan orang 1000 mengajak kebid'ahan, lain dengan yang 1000. Dan dia akan menanggung banyak sekali. Demikian juga orang yang menunjukkan kebaikan 1, 10 yang ditunjukkan lebih banyak pahalanya yang 10 yang ditunjukkan. Bukankah beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Ada orang yang di luar. Ayo kita sholat dulu. Bukankah itu man dalla ala khairin? Dia mau sholat, kita mendapatkan pahala semisal dia sholat, tanpa dikurangi pahalanya orang sholat.
mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang menunjukkan jalan yang jelek. Kalau tadi ada man dalla ala khairin, mafhum mukhalafahnya man dalla ala syarrin fa alaihi wizruha. Dia akan mikul dosa. Makanya kita harus hati-hati mengajak orang. Mengajak orang kepada kebaikan 1 pahalanya 10. Mengajak kejahatan 100 dia akan mikul dosa 100. Bukankah beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha tuna ayyang kusa min wizrihim syai'un. Siapa yang beri contoh yang jelek, beri contoh, lalu ditiru oleh orang, maka yang beri contoh ini dia mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa semisal orang yang meniru tanpa dikurangi dosanya orang yang meniru. Tetapi hadis sebelumnya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang dia hidup di dalam Islam ini memberi contoh yang baik, contoh ibadah, falahu ajruha wa ajru man amila biha tuna ayyang kusa min ujurihim syai'un. Siapa yang bisa memberi contoh yang baik, orang meniru, maka kita beramal dapat pahala, yang meniru dia dapat pahala, kita mendapatkan pahala semisal dia beramal. Inilah perlunya kita bagaimana menjadi orang yang selalu memberi contoh yang baik kepada umat. Karena Allah Ta'ala memuji orang mukmin, memuji para sahabatnya bukan karena kekayaan, memuji karena baiknya ilmunya dan baiknya amalnya dan baik pula dakwanya dengan dasar ayat, yaitu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu hai para sahabat umat yang paling baik. Karena apa? Karena kalian paling baik ukhrijat linnas, dikeluarkan agar diikuti oleh orang. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau merintahkan yang baik. Yang baik adalah yang perintah Allah, baik wajib maupun sunnah. Yang baik adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu cegah kemungkaran. Ya mungkar yang diharamkan oleh Allah dan juga yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembagian syafaat bagi manusia, tolong menolong dalam urusan yang baik, termasuk man yasfa syafaatan hasanah. Ada orang yang tolong menolong dalam urusan kemaksiatan atau kebid'ahan, masuk ayat wa man yasfa syafaatan sayyi'atan. Selanjutnya yang nomor 3, pembagian syafaat haknya Allah. Nah, ya. Jadi manusia oleh Allah Ta'ala diberi hak untuk tolong menolong. Amma syafa'atu indallah, adapun syafaat di sisi Allah Ta'ala, falaisat kas syafa'atu indal makhluk, tidak sama syafaat yang dilakukan oleh makhluk, tidak sama syafaat yang diamalkan oleh manusia. Karena syafaat yang dilakukan oleh manusia ada 2, ada yang baik, ada yang jelek. Adapun syafaat yang dari Allah Ta'ala, fasyafa'atu indal khaliqi, pertolongan di sisi Allah Ta'ala, ayyukrimallahu azza wa jalla ba'du ibadihi, Allah memuliakan hambanya yang beriman, termasuk memuliakan Nabi, memuliakan malaikat, memuliakan para sahabatnya, fi ayyad'uwa li ahadil muslimina al-mustahiqina lil adzabi bisababi kabiratin irtakabaha tunas syirki fayasfa'u inda syafi. Maknanya syafaat di sisi Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala mengizinkan hambanya yang beriman, yang beramal soleh, untuk memohon kepada Allah, memintakan ampun dosa saudaranya muslim yang tidak jatuh kepada syirik. Nah, ini. Makanya kita dianjurkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu permohonan kita atas perintah Allah, bagaimana kita bisa memintakan yaitu pemaafan untuk saudara kita, istri kita dan anak kita. Nah, dan juga ada lagi ayat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adan, baik kita
Adzan dulu nanti kita lanjutkan. Di sini adzan langsung sholat kita ya.